Saudara-saudari yang kekasih, kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus pada pertengahan minggu hari ini, dan kita kembali menerima satu penghiburan yang diambilkan dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang kekasih, penulis surat Yakobus menasehati umat pada saat itu dan juga pada saudara dan saya pada hari ini, agar kita bersabar dan tabah sampai pada hari Tuhan datang. Meskipun kita menyadari pada saat ini kita berada di dalam kesulitan-kesulitan dan juga tuntutan-tuntutan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Akan tetapi penulis surat Yakobus memberikan satu contoh tentang petani yang menantikan hujan. Seperti itulah situasi hati jiwa kita pada saat kita juga menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus bersabar dan juga mempersiapkan hati kita agar kita diterima pada saat Tuhan datang. Sebagaimana contoh, petani tidak berkuasa untuk mengendalikan alam, bahkan juga untuk mengatur proses perkembangan benih. Maka ia harus bersabar dan menerima atas apa yang menjadi aturan, tata tertib, dan kehendak Tuhan. Sebagaimana dia sadar bahwa hujan musim gugur itu mempersiapkan ladang untuk benih. Demikian juga hujan musim semi yang berguna untuk proses kematangan buah. Saudara kasih Tuhan, kita dituntut untuk bersabar di dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita tidak bisa dengan instan untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sebagai contoh, kita menghadapi ujian dan pencobaan ataupun juga kesulitan hidup, Tuhan punya rencana di balik semua itu, yaitu untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji pengandalan kita, untuk menguji iman percaya kita kepadanya. Seberapa besar pengandalan dan iman kita kepada Tuhan. Dalam satu definisi, kesabaran itu dapat diartikan adalah satu kemampuan untuk menoleransi penundaan, menoleransi masalah-masalah, atau menoleransi penderitaan-penderitaan tanpa putus asa. Itulah kesabaran yang dikehendaki oleh Allah harus kita miliki. Kesabaran yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kesabaran itu adalah pengendalian. Ya, di dalam Galatia dikatakan penguasaan diri. Itu adalah bagian dari puncak proses kesabaran itu.
Kadangkala kita tidak mampu untuk mengendalikan situasi dan kondisi, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, bahkan juga dalam sidang jemaat. Akan tetapi jika saudara dan saya mampu mengendalikan diri, menguasai diri, dan bersabar, maka kita akan dapat menekan keadaan-keadaan dan situasi itu menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain, tidak menjadi lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita belajar untuk mengendalikan diri, menguasai diri. Kesabaran adalah kuncinya. Kesabaran adalah pondasi dasarnya. Kesabaran adalah sebagai awal mulanya. Para kasih Tuhan, kita sadar bahwa kedatangan Tuhan adalah sebuah misteri atau rahasia. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kedatangan Tuhan yang misteri, yang rahasia ini kadangkala membuat kita frustasi, membuat kita yang tadinya percaya kemudian menjadi ragu-ragu. Benarkah Tuhan akan datang? Benarkah Tuhan akan menjemput kita? Benarkah Tuhan akan menjadikan kita menjadi pengantin perempuannya? Keraguan-raguan yang demikian kadangkala menyusup di dalam pengandalan kita, menggerogoti kesabaran kita, memudarkan penguasaan diri kita yang sudah mulai mengkristal. Marilah para kasih Tuhan, kita bersama-sama mawas diri. Kita jika dihadapkan kepada situasi seperti itu, atau ketika keraguan-raguan itu datang, marilah kita ingat akan nasihat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya kepadanya tentang kapan kedatangannya kembali setelah dia naik ke surga. Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-7 memberikan suatu jawaban yang tegas. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya para kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 24 ayat 36 tadi dengan jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak. Dipertegas oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul ketika murid-murid bertanya, biarlah itu adalah kehendak dan kuasa Bapa sendiri. Marilah para kasih Tuhan, untuk itu marilah kita harus bersabar. Bersabar dan bersabar. Dan kita mohon agar hati kita dikuatkan oleh firman dan sakramen yang dapat kita terima di dalam setiap jam-jam kebaktian. Itulah yang menghibur kita, itulah yang menguatkan kita, itulah yang menjadikan saudara dan saya menepis atau mampu menepis keraguan-raguan yang menghampiri kita. Kita kembali kepada contoh petani. Jika petani itu tidak sabar, maka ia juga tidak mampu untuk mempercepat proses kematangan gandum. Jika petani itu tidak sabar, dia juga tidak mampu mengendalikan hujan di musim semi dan di musim gugur. Jika petani itu tidak sabar, ia juga tidak dapat mengendalikan perkembangan benih sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu para kasih Tuhan, mari kita harus bersabar, karena kedatangan Tuhan seperti kehendak Bapa
dan di dalam kuasa Bapa. Kedatangan Tuhan tidak ditentukan oleh keinginan kita dan kebutuhan kita, tetapi sekali lagi hanyalah kehendak Bapa saja. Dengan kata lain, kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah mutlak di dalam kehendak Bapa. Marilah kita mohon agar hati kita dikuatkan sehingga kita dapat teguh di dalam ujian dan pencobaan. Penulis surat Yakobus memberikan penghiburan kita pada masa kini. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4 ditegaskan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Inilah yang dapat kita pahami sebagai suatu bentuk campur tangan Tuhan, sebagai bentuk kasih Tuhan, dan sebagai bentuk penghiburan yang membuat keyakinan kita, pengandalan kita kepada Tuhan Yesus tidak digoyahkan, sehingga keraguan dalam bentuk apapun dapat kita patahkan. Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang punya batas kemampuan, setiap orang juga punya batas kekuatan masing-masing. Ada yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang kuat, ada juga yang sedang, bahkan ada yang tidak. Oleh karena itu, pada saat keraguan menghampiri kita, kadangkala kita yang memiliki daya tahan yang tidak kuat mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Yang memiliki daya tahan yang sedang, ya mereka mampu bertahan beberapa saat dan kemudian menjadi goyah. Demikian pula mereka yang memiliki daya tahan yang kuat membutuhkan banyak ujian dan pencobaan untuk membuat iman mereka goyah. Tetapi sekali lagi, baik mereka yang memiliki daya tahan yang rendah, yang sedang, yang kuat, marilah kita semuanya mengingat apa yang telah Tuhan lakukan pada masa-masa lalu di dalam sejarah keselamatan dan juga di dalam hidup kita, di mana Tuhan menolong tepat waktunya. Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebaliknya, Tuhan mendukung, Tuhan menuntun, Tuhan menopang di saat kita lemah. Di saat kita goyah, Tuhan ada di samping kita dan menyadarkan kita. Marilah kita senantiasa sadar dan selalu mengingat akan apa yang menjadi firman Tuhan yang mempersiapkan iman kita tetap kuat agar kita layak menjadi pengantin perempuan Tuhan. Tuhan senantiasa memperbaharui pengandalan kita kepadanya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Marilah para kasih Tuhan, sebagai satu penghiburan yang menguatkan kita, bahwa kedatangan Tuhan juga berarti penghakiman. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang artinya para kasih Tuhan, jika kita melihat contoh kepada petani pada saat masa panen, dia memisahkan biji gandum yang matang dan yang tidak matang. Dan kemudian biji-biji gandum yang matang akan mendapatkan tempat yang layak. Sementara biji gandum yang tidak matang, ya pada akhirnya akan dibuang. Oleh karena itu para kasih Tuhan, hal yang sama pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Dia adalah hakim yang adil dan yang benar. Maka dia menentukan, dia yang memilih siapa yang memiliki kedewasaan iman,
yang layak ambil bagian di dalam kebangkitan yang pertama, yang dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Seperti dituliskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Marilah para kasih Tuhan, jika Tuhan Yesus adalah penentu bagi kelayakan kita untuk memiliki iman atau sebagai pengantin perempuan Tuhan yang layak bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, keputusannya mutlak kepada Tuhan Yesus. Yang dapat kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri kita dengan sabar bagi kedatangan Tuhan kembali. Jika keputusan layak atau tidak kita masuk ke dalam kemuliaan sebagai pengantin perempuan Tuhan, ada pada Yesus Kristus sebagai hakim yang adil dan yang benar, maka sejak saat ini sadarlah bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus, bahwa kita sadar bahwa firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa jikalau ia tidak melalui aku. Adalah sebagai suatu firman yang benar, firman yang dapat kita andalkan, firman yang kita pertahankan, dan kita ingin memperbaharui kehidupan iman kita di dalam kesabaran dan penguasaan diri, agar pada hari Tuhan datang kita layak ambil bagian dalam kebangkitan pertama dan sebagai pengantin perempuan Tuhan dan yang sulung. Amin.